Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun kalian berada. Di sini saya sudah berada di tempat kediaman bos preman, ya, yang dimana ternyata saya mendapatkan alamatnya dan ternyata dia tinggal di rumah ini, ya. Siapa orangnya? Yuk kita coba untuk cari informasi aja ke dalam. Yuk, Bismillah. Ini ada orangnya nggak, kameramennya? Kita coba untuk ketok aja ya, kalau enggak ya. Ya, kita siapa tahu kita bisa bertemu dengan mereka seperti itu. Assalamualaikum. Kayak kosong tapi ya. Ada orangnya nggak sih? Tapi nggak dikunci. Kayaknya ada di dalam kayaknya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya bisa ketemu dengan Bonke. Ya, ini dengan siapa ya? Ya, saya Raden Sawal. Kebetulan saya ada perlu sedikit dengan Bonke. Oh gitu. Sebentar, lagi istirahat. Lagi istirahat. Oh, ya bisa. Tapi saya bertemu dengan beliau bisa. Boleh. Oh. Tapi sebentar ya. Oh baik ya, kami tunggu. Ya, jadi sahabat-sahabat, ternyata tadi ada orang yang saya nggak tahu siapa ya. Nah, itu sepertinya. Oh, kayaknya ada yang membangun. Suaranya suara Bonke ya. Jadi kita coba untuk temui ya. Jadi katanya, gimana Ibu? Bisa ketemu saya dengan Bonke? Oh bisa. Silakan masuk. Ya. Assalamualaikum. Bentar. Oh. Ternyata ini kediaman Bonke. Ini kalau nggak salah ini apa Raden Sawal ini ya? Ya. Ada urusan apa Raden? Ya, Ibu duduk saja sini nggak apa-apa. Ya, sekalian biar mengetahui. Jadi gini, Bonke, ya. Saya datang ke sini. Saya hanya ingin menanyakan apakah benar kalian ini ada rencana mau membakar padepokan Bang Re Lampung dan kami semua akan kalian hancurkan. Benar? Jadi benar isu itu? Ya. Masalahnya gini Bonke, ya. Saya datang ke sini ini secara baik-baik. Saya tidak marah, saya tidak membuat kamu marah ya. Cuman saya ingin mengingatkan kamu, saya minta sudahlah, hentikanlah perbuatan zalim kamu. Seperti itu. Kalau saya boleh tahu Ibu ini siapa? Istrinya. Istrinya. Iya, Istri saya ini. Oh, istri Iya. Bang Bonke. Yang pertama. Istri Iya. pertama. Iya. Oh. Emang kalau saya boleh tahu banyak sekali kamu Bonke istrinya. 10 semuanya. 10. Iya. Oh, jadi ini istri yang pertama. Ya betul. Oh. Tapi Ya. Itu artinya punya istri lagi. Iya. ya, jadi gini Bu, memang Ibu belum tahu Bonke ini. Tahu, Bang. Oh, jadi gini Ibu, ya, Bonke ini istrinya ada 10. Dan kemarin itu ada istri ke-10-nya yang kemarin datang ke padepokan. Padepokan mana tuh? Padepokan kami. Seperti itu. Dan dia meminta ganti rugi kemarin juga. Dia minta 100 juta bahkan ke saya. Dan itu saya penuhi. Saya sudah transfer ke Bonke itu 20 juta untuk istrinya. Kok papi nggak bilang sama Mami kalau transfer 20 juta kok Mami nggak tahu? Ya memang sengaja. Emang itu uangnya dari mana nih? Dari ya, buat kita apa kebutuhan istri Kebutuhan saya. siapa? Terus istri yang pertama ini mau dijadiin apa nih? Saya juga perlu nih. Aduh, ini kayaknya perang rumah tangga. Oh. Kebutuhan rumah tangga juga banyak. Waduh, ini kayaknya kita Ya, makin ruwet ini sahabat-sahabatnya. Ya. Terus istri yang keberapa lagi? Yang minta santri itu TR. Baru yang 10 Yang ke-10. Yang kedua, ketiga, 4, 5, 9. Belum. Terus istri ini? Yang mana? Dia belum saya kasih. Oh, jadi Ibu masih diberikan sama Bang Bonke ini masih kekurangan saja seperti itu? Masih, sedangkan saya kebutuhan saya tuh sampai 20 juta. Belum kita skincare. Nggak tahu
Berapa harganya? Mahal itu harganya. Ya udah tahu. Ya, Udah tahu kan? betul, udah tahu. Udah tahu kebutuhan anak juga banyak. Iya. Malah papi sekarang. Ya, Ini makin ruwet sahabat-sahabat ya. Jadi saya juga bingung nih. dikemanain Apa kita uang pulang selama aja ini? kayak gimana ini? Gimana Dan kita buat kaca rumah tangga sekarang lagi? kata si abang ini mau bakar apa itu tadi? Ya, padepokan saya mau dibakar sama beliau. Dan ibu, Bakarnya kenapa? gini, ibu, hapunten sebelumnya ya. Nah, Kayaknya ibu juga dari tadi membuat saya bingung. Karena ini kalau untuk masalah ke sana, ibu itu adalah urusan ibu dan suami ibu ya. ya. Di sini saya hanya ingin menanyakan kepada ibu, apakah ibu mengetahui bahwasannya kelakuan Bonke ini seperti apa di luar sana? Maaf ya bang, selama ini tuh saya tidak tahu kelakuan suami saya ini. Lagian juga saya tidak tahu kalau dia mempunyai istri lagi. Itu. Kalau saya boleh tahu juga ibu, memang kalau untuk jatah setiap bulannya suami ibu ini biasa ngasih berapa? Biasa 25 juta, 50 juta. Sekarang malah dikasih cuma 10 juta. Oh, Itu. jadi jatahnya makin menurun Ya. seperti itu. Ya kalau menurut saya gini bu, ya itu juga tuntutan terlalu besar kalau menurut saya. Kalau ibu menuntut suami ibu seperti itu, ya saya juga tidak menyalahkan kalau suami ibu di luaran sana ya cari yang lain lagi mungkin. Ya karena ibu sendiri saja terlalu besar beban yang dipikul sama Bang Bonke ini. Maaf bang, sebelum dia mendengar ini mempunyai istri lebih dari 5 gitu kan. Nah dia setiap bulan ngasih saya tuh 50 juta. Oh, Itu. jadi ibu dapat jatah itu 50 juta setiap bulan. Ya, Oh, jadi gini, sekarang menurun. menurun. Tapi kan mami udah pernah saya papi kasih. Mana buktinya? Kalau emang papi kasih, kalau emang papi transfer, buktinya mana? Nah, jadi Bonke artinya gini, Bonke. Ibu tahu tidak, selama ini suami ibu ini Bonke ini banyak mendapatkan uang haram dari bosnya, yaitu Raimondo. Dan Selama ini saya tuh nggak tahu kalau dia mencari uang dengan secara haram. ya, Setahu saya dia mencari nafkah itu secara halal. oh, Itu. secara halal. Ya, Jadi Bonke kamu tidak bilang bahwasannya kamu itu malak ataupun Ya masalah yang bukan hak kamu juga kamu ambil. Kamu nggak cerita sama istri kamu. Sama istri saya nggak ngasih. Oh. Pokoknya yang penting saya dapat uang. Kenapa memang kalau saya boleh tahu? Apakah memang karena tuntutan? Sama istri saya, semuanya saya ceritakan. Nah, mungkin saya dikasih Oh, usaha apa dengan uang haram. tapi kan harus persetujuan dengan istri, papi. Ngerti nggak? Iya tahu saya, tahu paman papi tahu, papi tahu. Terus selama ini istri-istri yang lain dikasih berapa? Ya rata. Ratanya berapa? 20 juta tiap bulan. 20 juta. Iya tiap bulan. Kenapa ngasih sama mami cuma 10 juta sekarang? nah, artinya dikorupsi sama suami ibu itu. Jadi makin ruwet ini sahabat-sahabatnya. Jadi kita datang ke sini malah kisruh rumah tangga Bonke dan istrinya ini. Maaf bang, itu sebagai apa tadi? Jadi gini Bu, saya ini adalah sahabat dari Bang Rey. Yang dimana kalau ibu mau tahu, suami ibu ini sudah menzolimi teman-teman kami. Yang dimana padepokan dari sahabat saya, Bang Rey Lampung, itu dibakar sama Bonke. Dan saya jujur, saya tidak tuntut beliau. Bonke sama teman-teman. Ya, ibu kenal sama Mat Angin, kenal? Pernah? Kenal. Oh, nggak kenal. Oh, jadi abang ini jarang pulang ke rumah ini, jarang? Jarang? Oh, Jarang pulang. oh jarang pulang. Ya. Ya, wajar Bu, karena istrinya 10 kan. Ya. Mungkin dia pulang ke istri-istri yang lain. Karena kemarin juga Bonke ini datang dengan istri yang ke-10-nya. Seperti itu. Iya. Kenapa bawa-bawa? Kenapa saya nggak pernah itu lagi diajak jalan? Ya nanti kan ada giliran ya, akhir jalan. Nggak ada gilirannya, Pi. Ayo kamu rumah tangga kalian ini. Udah. Enggak. Ibu, hapunten Ibu. Ibu, gini, hapunten ya sebelumnya Bang Bonke. Saya sebenarnya untuk urusan rumah tangga kalian itu urusan rumah tangga kalian.
Cuman saya lihat juga kayaknya istri abang juga bener ini ya. Itu kayak Oke, oh yang lain, masuk. Ada kabar gembira, oke? Apa? Ada kabar gembira. Kabar berapa? Dia mau gabung lagi dengan cabut kereta ke rumah. Terus dia kan mau coba kamera. Berarti harus kita bertambah. Dia menantang rencana penobatan itu, dia mau dengan kita. Bagus. Ini rencana apa lagi, Mak? Ini dengan siapa lagi? Saya sahabatnya Bongke, menangin. Menangin? Iya. Oh, Sahabatnya Bongke. sahabatnya dia? Iya. Yang selama ini mencari sesuatu dengan haram, itu haram? Itu urusan kami itu. Bu siapa ini? Ibu istri kau? Saya istri pertama. Oke. Ya. Ini istri yang pertama ya. aduh. Ya. Jadi urusan rumah tangga ini. Ibu. Ya. Remondo. Ya. Mau gabung lagi sama kita. Kita akan menambah hasil kita lagi. Ya, Matangin. Saya mau tanya dulu. Nanya dulu nih. Nah, Ya. Coba sini dulu, matangin. Ini apa maksud kamu? Saya dengar katanya kamu Raimundo itu mau gabung lagi dengan kalian, maksudnya kayak gimana? Itu begini. Kabar gembira saya sampaikan dengan si Bongke. Raimundo itu akan gabung lagi dengan kami. Seperti itu. Ya, akan menambah penghasilan kami lagi. Perlu kau ketahui, Ustaz. Secara serius. Pak tahu kau di sini. Ada apa ini? Ya, saya sebenarnya sudah mengetahui itu. Cuman saya pengen memastikan saja. Makanya saya datang ke sini menemui Bongke, dan ternyata memang kalian semua juga memang ingin merencanakan sesuatu. Ini begini. Semua ini gara-gara kau apa namanya Gawal. Ya, jadi rasa Bongke terbongkar. Ya, itu kan urusan kamu. Tahu dia. Gini, Bongke, saya nggak peduli. Saya juga nggak ada urusan dengan rumah tangga kamu. Jangan peduli. Rahasianya Bongke dengan istri pertamanya ketahuan. Sekarang ini matangin, ya. Seharusnya kalian berpikir, ya apa yang kalian lakukan, ya itu yang harus kalian ini kan urusi sendiri. Ya urusi aja sendiri. Kami sekarang ini Rem salam. Akan menyusul kekuatan lagi karena Raimundo mau gabung dengan kami. Mau ngambil kunci gudang madunya Rey itu yang besar tanahnya ya. Besar tanah itu akan kami rebut lagi. Nah, gimana pun caranya harus kan berhasil. Jadi kalian ini tidak pernah mau berubah ya? Dengar baik-baik apa namanya Gawal ya. Sampai kapanpun nih kami tidak akan bertobat. Kita akan insaf. Tentunya akan pakai. Begini, Bongke, matangin, ya. Saya datang ke sini kan baik-baik, ya. Saya hanya ingin kalian semua nih hentikan perbuatan kalian. Saya tidak mau sampai terjadi apa-apa dengan kalian juga. Ini aku nih. Ya itu urusan kamu. Banget. Kamu yang punya resiko, ya kamu juga yang harus menyelesaikan. Kau nih. Rahasianya Bongke ketahuan. Ya. Terbongkar rahasianya. Terus maunya kalian ini seperti apa? Saya kan cuma baik-baik datang ke sini. Rahasia tapi sekarang ketahuan. Jangan bikin ulah di sini. Saya bukan buat ulah. Siapa tadi? Menangin. Ya sabar Bongke. Kalau kamu bertamu di sini, kalau emang mau bikin masalah, nggak usah bertamu lagi. Kau belum tahu, Bu. Ini sahabat lama saya Bongke ini. Ibu, ini gini saja, Bu. Coba kami ingin menyelesaikan masalah ini. Ibu juga kan nggak tahu nih permasalahannya. Ibu coba duduk dulu. Saya mau tanya dengan Bongke dan Matangin, ya Bu. Saya tahu Ibu tidak mengetahui permasalahan kezaliman yang dilakukan oleh suami Ibu dan temannya, ya. Tetapi di sini saya juga hanya sedikit memberikan nasihat kepada Ibu. Jangan terlalu memberikan tekanan kepada pasangan Ibu. Karena mau bagaimanapun suami Ibu di luaran sana mencari nafkah itu untuk Ibu dan mencukupi kebutuhan Ibu sendiri. Tapi kalau Ibu dengan tuntutan Ibu yang katanya minta 50 juta, minta 20 juta, sesuai dengan kapasitas beliau, Ibu. Saya bukan membela beliau. Maaf, saya potong. Monggo. Maaf, itu urusan saya pribadi dengan suami saya. Oke, saya per bulan minta sesuatu, berapapun itu yang saya minta, karena dia yang harus bertanggung jawab. Betul. Saya tidak menyalahkan itu, Ibu. Saya tidak menyalahkan. Cuman terpenting di sini ialah saya hanya ingin ya Bongke dan Matangin ini mereka ini sadar. Jadi saya pun tidak mau lebih dalam lagi untuk masalah urusan rumah tangga Ibu.
Cuma di sini Ibu, saya mohon ya, ini saya mau menyelesaikan baik-baik sama mereka. Ya, menyelesaikan baik-baik ya. Kalau memang tidak bisa baik-baik, ya kalian tahu kan akibatnya seperti apa, Bonke Matangin? Kami tidak akan mundur sedetik pun, apapun bentuknya. Seperti itu. Raden Sawal. Mana madu sakti kau? Dengan racikan daun kelor yang asakti itu. Ya, kalau Tidak ini aja. Mantas bismillah wali itu. Kami butuhkan. gini, Itu Bonke sakti itu. Matangin, ya. Kalau untuk urusan media-media yang kami miliki, ya, mau sampai kapanpun kami tidak akan pernah menyerahkan media-media tersebut kepada kalian. Apa maksud kau tidak menyerahkan? Kami minta. Iya kan, Pak? Minta dipaksa nanti. Ya terserah kalian kalau kalian mampu. Karena saya, Bang Ri dan semua tim, kalau memang kalian tidak bisa dibicarakan baik-baik, kami sudah bicara baik-baik tidak mau lagi, ya terpaksa mau tidak mau Raden Sawal. akan ada hal yang Madu terjadi sakti. untuk kalian. Kasus Wali dengan racikan daun kelor itu serta kulit kijang asma itu kami sangat butuh di luar sana. Kawan-kawan kami itu memerlukan pengobatan tersebut. Ya saya kan bilang. Ya. Kami sangat butuh itu. Racik-racikan kau itu. Ya sampai kapanpun ya Matangin, saya tidak akan berikan media tersebut. Ya. Ini sepertinya saya juga sudah menahan emosi saya ya, Matangin, Bonke. Kalian ini apakah memang tidak bisa bicara baik-baik atau seperti apa? Hah? Kalian apa betul Bang? Ya. Saya ke sini datang baik-baik. Saya hanya mengingatkan kalian, jangan sampai kalian membuat ulah lagi. Karena ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Ini lah, saya ikut nama tahu rasa saya. Ya. Jadi karena gara-gara saya terbongkarlah kebusukan kalian. Iya. Seperti itu. Kalau kami cabut nyawanya. Oh, jadi maksud kalian ini kalian mengancam saya? Iya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi saya akan menuruti apa yang menjadi keinginan kalian. Terserah kalian maunya seperti apa sekarang. Udah baik masalah. saja. Kalau keluar dari rumah ini. Ya, kalau keluar dari rumah ini sudah pasti saya akan keluar dari rumah ini. Nah, sepertinya Ramondo itu nelpon. Ya. Terus, mau Anda apa sekarang? Hah? Bagus, dia ngasih kabar. Ya. Katanya dia akan segera datang. Dengan sedikit waktu dia akan datang. Ya, bagus, saya akan tunggu. Ya. Nah, jadi begini, ya. Saya mengingatkan kalian untuk terakhir kalinya. Kalau kalian masih mempengaruhi Raimondo untuk bergabung dengan kalian, ataupun kalian ingin menzalimi Bang Ray dan semua tuh, jangan salahkan saya. Itu, mau dipakar. Satu lapar, halal ya. Itu bebek kayak. Kalau perlu kalau serahkan namanya putih lemari berikut sementara itu tiket itu sama kami, sampai kamu ngapa-ngapain ganggu. Oh, saya ingatkan kepada kamu Matangin ya. Kalau sampai kalian menyentuh ya murid-murid dari Bang Ray ataupun padepokan Bang Ray terjadi apa-apa, jangan salahkan saya. Akan kami curi selesai peristiwa yang itu. Itu kau kami curi nanti. Ada sangatnya. Sudah hebat kamu, merasa Nah, hebat? kami sudah sakti, sakti kami. Sudah sakti. Ya. Oh, saya jujur ya, Bonke, Matangin, gini saja. Kalau memang kalian merasa diri kalian hebat, saya tidak mau ada pertumpahan darah di sini. Kalau memang ini nanti saya akan tunggu di lapangan saja. Silakan dengan saya. Tidak akan mundur. Seperti itu. Ya. Akan mundur ya. Jadi jika memang seperti itu, ya Perlu ya. kita tunggu saja. Kami ini punya Boko sakti kami ini. Ya, saya tidak peduli itu. Mau sekarang lihat kalian. Boko nyambar. Begini mami ya. Tapi minta maaf. Udah, gini aja, Bonke, Matangin. Ya, gini. Saya nggak mau tahu urusan rumah tangga kalian. Kalian selesaikan sendiri dan Matangin ya. Saya ingatkan kepada kalian, jika kalian masih zolim, jika kalian masih membuat onar, jangan salahkan saya. Kalau kalian buat saya terkapar, kameramen kita langsung pulang aja kalau kayak gitu. Nah itu urusan kalian, seperti itu ya. Jadi saya nggak mau ya sampai kalian ini membuat onar di padepokan Bang Ray. Kalau mau bertamu, jangan ada keributan di rumah saya. Saya tidak mengadakan keributan di sini, Bu ya. Saya juga dari tadi santai bicaranya, saya juga baik-baik. Dan di sini saya
mungkin saya akan keluar dari tempat ini karena ini urusan rumah tangga ibu sama jadi seperti itu ya. Ya, jadi nanti kita akan ketemu di luar. Iya, tunggu pandangan kau gitu. Ya. Apa? Keluar. Ayo, kameramen.